tinggalkan olehmu dunia pada ahlinya. Jadi maksudnya kita disuruh tinggalkan dunia untuk diserahkan pada ahlinya. Maksudnya kalau kita tuh nggak ahli-ahli di dunia itu, jangan coba-coba megang dunia. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah wa nasarahu wa warah wa la hawla wa la quwwata illa billah wa ba'd. Faqala azza min qail fi kitabihil aziz, qalu subhanaka la ilma lana إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله والسنة الرسول والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه والثوابه. الفاتحة على نية القبول والتمام كل السلول المأمول وعلى الصلاح الشان ظاهرا وباطنا، وأن الله تعالى الكريم يفتح علينا فتوح العارفين ويفكرنا في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين، ثم إلى أرواح العلماء العاملين والمصنفين المخلصين والمجاهدين الطاهرين بسبيل الله رب العالمين وجميع الملائكة المقربين، ثم إلى الروح للإمام الفاضل والحمم الواصل الشيخ زين الدين بن عبد العزيز بن زين الدين المليباري، نفع الله به وبعلومه، بأن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة، وأن الله تعالى يقبل الجميع ويصلح شأن الجميع ويعفو عن الجميع، وعلى نية جالبة لكل خير جانبة لكل شر حاصلة لكل مقصود دافعة لكل بلاء، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. Saudara-saudara jamaah Majlis Dzikir wa Ta'lim Masjid Jami Nurul Huda yang saya muliakan, segenap jajaran DKM pengurus Masjid Nurul Huda, akhi fillah Al-Ustaz Tubagus Haji Udi Marfudi yang saya muliakan, dan saudara-saudara semua para pencinta ilmu yang insya Allah selalu dirahmati dimuliakan Allah Jalla Jalaluh. Kita bersyukur kepada Allah di malam ini bisa bertemu kembali, bermuajah, duduk bersama di majlis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk sama-sama mencari menggali ilmu-ilmu Allah guna bekal kehidupan kita minad dunia ilal akhirah. Melanjutkan kembali kajian kitab kita Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasyad. Bahasan kita masih menerangkan tentang bab zuhdi, ya, bab zuhud. Kemarin sampai pada alinea atau kalimat ya sampai situ ya. Kemarin sampai di wa huwa la yash'ur, ya. Tapi saya ulangi dari situ ya. Dari situ diulangi dulu biar nyambung ya. Tentang masalah zuhud. Itu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Dailami. Biar saya baca dari situ, nanti sampai beberapa bait di bawah baru saya jelaskan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wad-Dailamiyu utsruku ad-dunya li ahliha
fa inna man akhadha minha fawqa ma yakfihi akhadha min hadfihi wa huwa la yash'ur. Wa Tirmidzi az-zuhadatu fid dunya laisa bitahrimil halali wala idha'atil mali walakin az-zahadata fid dunya alla takuna bima fi yadika awthaqa mimma fi yadillah wa an takuna fi thawabil musibah idza anta usibta arghaba minka fiha law annaha ubqiyat laka wal qada'iyyu az-zuhdu fid dunya yurihul qalba wal badan wa raghbatu fiha tukthirul hamma wal hazan wal batalatu tuqassil qalba. Wa Tabrani tafarraghu min humumid dunya mastata'tum fa innahu man kanatid dunya aktsara hammihi absallahu dai'atahu wa ja'alallahu faqrah baina 'ainayhi wa man kanatil akhiratu aktsara hammihi jamma'allahu ta'ala amrahu wa ja'ala ghinahu fi qalbi wa ma aqbala 'abdun bi qalbi ila Allah illa ja'ala Allah qulubal mu'minin tagdu ilaihi bil wuddi war rahmah wa kana Allah bi kulli khairin ilaihi asra. Ya, sampai situ. Bismillahirrahmanirrahim. Wa Dailami, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Dailami, Nabi bersabda, utsrukud dunya li ahliha, tinggalkan olehmu dunia, ya, tinggalkan olehmu dunia pada ahlinya. Jadi maksudnya kita disuruh tinggalkan dunia untuk diserahkan pada ahlinya. Maksudnya kalau kita tuh nggak ahli-ahli di dunia itu, jangan coba-coba megang dunia gitu. Ya, kasih orang yang ahli di bidang dunia itu. Apa maksudnya? Dia orang yang bisa memanajemen dunia, memanage dunia menjadi kehidupan yang baik gitu. Sehingga ketika dia memiliki harta dunia, mereka bisa mendelegasikan harta itu pada jalan-jalan Allah. Itu namanya orang yang ahli itu. Manajemennya bagus, paham dia tentang dunia. Ya, kalau kita kalau nggak paham, ya jangan serahkan sama dunia yang nanti akhirnya harta dunia itu akan melilit kalian gitu. Kalau kamu nggak ahli, yang dikatakan ahli di situ artinya dia paham mengolah pemberian atau karunia dari Allah untuk dikembalikan kepada Allah gitu. Paham dia. Kalau kita nggak paham, jangan coba-coba kita serakah sama dunia. Kalau bahasa serakah sama dunia tanda kutip konotasinya itu jelek gitu ya. Jadi ketika kita kaya dalam urusan dunia boleh, selagi kaya kita itu pantas menurut Allah, itu maksudnya saudara ya. Dia mampu memberikan lagi, mengeluarkan kembali pada jalan Allah. Fa inna man akhadha minha fawqa ma yakfi. Karena sesungguhnya orang yang mengambil dari dunia itu di atas apa yang mencukupi dirinya. Jadi di atas apa yang mencukupi dirinya, artinya dia udah cukup sebenarnya dengan harta sekian. Tapi karena dia tidak mampu mengelola harta yang begitu melimpah banyak, dia ambil juga gitu. Yang akhirnya dia itu justru diperbudak oleh harta dunia, yang akhirnya apa? Akhadha min hadfihi wa huwa la yasmur. Berarti dia telah mengambil kehancuran sedang dia tidak menyadarinya. Tuh, saudara ya. Jadi ada makom-makomnya saudara gitu. Ada makomnya. Dia punya perusahaan ini, dia bisa memanage ini, bisa mengatur ini, mengatur itu. Jadi jangan coba-coba kita yang memang sudah makomnya segitu ngambil makom yang lebih gitu, yang pada akhirnya kita diperbudak oleh harta. Salah satu contoh begini saudara, orang itu tuh sebelum dia memiliki harta yang melimpah, artinya dia itu biasa-biasa saja, rajin sedekah dengan kecukupannya, rajin jamaah dengan kecukupannya, rajin ngajinya, rajin zikirnya, rajin taklimnya, rajinlah semuanya dalam urusan akhirat dengan kecukupan dia yang saat itu.
Tapi ketika Allah uji dengan kekayaan melimpah begitu, akhirnya ngaji lupa, jamaah lupa, zikir lupa, tilawah lupa. Itu yang menjadi celaka buat dia. Berarti dia telah mengambil kerugian atas dirinya, yang seyogianya dia sudah cukup dengan harta yang diberi Allah, tapi karena keinginan dia yang terus menerus untuk menumpuk-numpuk harta, yang akhirnya diperbudak oleh harta. Itu yang dimaksud, saudara. Nah, jadi antum cukupnya udahlah, sudah makomnya di situ dikasih sama Allah, syukuri aja. Yang pulang dikasih segitu, syukuri aja. Jangan kita mau melebihkan sesuatu yang kita nggak punya ilmu ke arah itu, kita nggak bisa memanage ke arah itu. Tapi keinginan kita tuh wah luar biasa, sampai-sampai melupakan akhirat. Itu yang menjadi masalah, rugi diri kita kalau seperti itu. Gitu saudara ya. Saudara kalau boleh memilih, saudara, kalau Allah tentukan saudara, misalnya Allah suruh pilih saudara mau harta dalam kurun waktu katakan sepanjang hidupmu 1 miliar apa 100 juta, kira-kira pilihnya mana? Antum nih hidup ditentukan sama Allah, punya harta 100 miliar, ada lagi 100 juta. Antum pilihnya 100 miliar apa 100 juta? Hah? Nah, ente maunya yang banyak aja urusan, maunya yang banyak. Itu nggak disalahkan saudara yang begitu, selagi antum bisa. Itu yang penting, antum bisa mengelola gitu. Kadang cuman janji doang, kayak macam Sa'labah, sahabat Rasul kan janji awalnya, betul nggak? Sa'labah sahabat Nabi itu udah pantas miskin sebenarnya. Dari Allah tuh udah pantas dia miskin taat, tapi lantaran nggak sabar, dia tanya sama Rasulullah, karena ditegur Rasul, kenapa kau kalau habis sholat berjamaah nggak langsung wirid dulu gitu? Maksudnya zikir dulu, langsung pergi. Kata Sa'labah apa? Kain saya cuma satu ya Rasulullah. Kalau saya harus lama-lama di masjid, maka istri saya di rumah nungguin, nggak bakal sholat dia karena kainnya sama saya. Saking miskinnya, Oh, ya sudah kata Rasulullah, apa-apa syukuri aja. Gak lama dia minta sama Rasulullah, doain dah Rasul, aku menjadi orang yang cukup, orang yang kaya. Kalau aku kaya, mungkin barangkali aku nggak seperti ini. Istriku bisa sholat dengan tenang, aku bisa sholat dengan tenang. Coba dah Rasul, doain saya. Kata Rasul apa? Sa'labah, sedikit kamu syukuri lebih bagus daripada banyak kamu tidak syukuri. Sudah makom kamu segitu, syukuri saja. Dia nggak sabar. Pokoknya begini dah Rasul, kalau saya didoain sama engkau, ya, aku akan lakukan sesuatu yang terbaik. Pokoknya tetap istiqomah taatku, kata dia. Ya, akhirnya karena Rasul dipaksa, Rasul doain. Ketika Rasul berdoa, lalu Rasul memberikan sebagai sabab doanya itu 2 ekor kambing, jantan dan betina. Kata Rasul, rawat nih kambing ini. Itu suruh rawat. Pulang tuh girang tuh Sa'labah, dia rawat kambingnya, akhirnya berkembang biak 1, 2, 3 terus. Yang tadinya zuhur tepat waktu, jam 2 baru dikerjakan karena saking banyaknya kambing-kambing yang dipelihara. Ya, bukan Sa'labah tadi, ya Sa'labah, ya Sa'labah Ibnul Khattab Al-Ansari, sahabat Nabi yang miskin, yang seharusnya miskin dia. Nah terus begitu, asar jam 5 dia kerjakan karena sibuk dengan ternaknya. Maghrib terlambat, isya terlambat. Awalnya begitu, lama-lama zuhur hilang, asar hilang, tarikus sholah. Akhirnya karena sibuk dengan harta. Kemudian ketika diminta zakat dia marah, dia nggak mau bayar zakat karena dia pikir dia capek, lelah letih dari apa yang dia kerjakan. Saat diminta zakat dia nggak terima, dia nggak mau keluarkan. Nah ini berarti bohong janjinya. Nah ini dia nggak pantas tuh Pak kaya. Dalam makomnya itu udah pantas miskin, tapi dia minta yang lebih dari situ. Naudzubillah. Maka itu kita syukuri aja apa yang kita miliki sekarang ini ya. Nah, begitu bunyi hadis yang dimaksud yang kita baca ini. Nah berikutnya saudara, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, az-zuhadatu fid dunya laisa bitahrimil halal wala idha'atil mal.
Zuhud itu, ya, zuhud terhadap dunia itu laisa bitahrimil halal, bukanlah mengharamkan, ya, sesuatu yang halal, wala idha'atil mal, dan bukan menghambur-hamburkan harta. Jadi yang disebut zuhud kepada dunia bukan mengharamkan sesuatu yang halal. Jadi kalau yang sudah halal yang enggak diharamkan sama dia, dia tetap dia lakukan. Dan juga bukan menghambur-hamburkan harta yang sudah diberi oleh Allah. Itu bukan zuhud namanya. Itu namanya orang yang royalnya kebablasan yang tidak sesuai. Artinya kalau orang yang menghambur-hamburkan itu jalannya itu negatif bukan positif gitu. Ya, dia selalu mengikuti jejak setan. Itu namanya orang yang menghambur-hamburkan harta. Nah, jadi bukan mengharamkan sesuatu yang halal dan juga menghambur-hamburkan harta katanya. Walakinnaz zuhadata fid dunya alla takuna bima fi yadika awsaqa mimma fi yadillah. Akan tetapi zuhud terhadap dunia itu bahwasanya kamu menjadikan terhadap apa yang ada di tanganmu awsaqa, ya, melebihi dari apa namanya di situ artinya zuhud itu terhadap dunia, kamu tidak menjadikan terhadap apa yang ada di tanganmu itu melebihi dari apa yang sudah ditentukan Allah, yang ada pada Allah gitu. Jadi gitu dikatakan zuhud. Jadi kalau Allah sudah kasih seperti itu, jangan kamu coba-coba mencari sesuatu yang memang di luar daripada jangkauan kamu gitu. Jadi melebihi dari apa yang sudah ada di tangan Allah gitu, yang sudah ditentukan oleh Allah. Ya, maksudnya gimana di situ saudara? Maksudnya itu orang itu serakah lah, pokoknya serakah. Padahal sebenarnya gini Pak, hitungannya gini. Orang itu sebenarnya dengan harta katakan sekian itu udah cukup sebenarnya. Dia udah cukup lah. Dia bisa sedekah, dia bisa berzakat, dia bisa membantu orang gitu, kira-kira udah cukup lah. Kemudian ngaji nggak terbengkalai, zikir nggak terbengkalai, baca Quran nggak terbengkalai. Tapi karena dia ingin lebih dari itu, sehingga melupakan segalanya dalam hal urusan ukhrawiyah. Nah itu yang dikatakan orang yang melanggar dari aturan kezuhudannya itu. Jadi dia lebih daripada itu, dia pengen terus lupa dari segala-galanya gitu. Jadi melupakan akhirat gitu. Yang biasa dia bisa lakukan dengan cara yang bagus gitu, berjamaah, berzikir, tapi lupa itu semua karena sabab mencari harta yang lebih tadi itu. Na'udzubillah, semua na'udzubillah. Nah, itu jangan sampai seperti itu saudara. Makanya saya pernah melihat itu bagus juga ya, seorang pengusaha gitu, pengusaha bis ya, namanya siapa itu, ada yang viral waktu itu ya, pengusaha bis, dari punya bis 1 sampai sekarang ribuan bis saudara, ratusan bis, bahkan ribuan mungkin barangkali sekarang ya. Kenapa? Manajemen yang mereka terapkan adalah ini karunia Allah yang harus dikembalikan kepada Allah, sehingga dia selalu menyuruh karyawan-karyawannya itu kalau waktu-waktu di mana Allah panggil kamu, maka ingat kamu mampir ke rumah Allah. Jadi supir-supir itu kalau lagi ngangkat bawa orang gitu, bawa sewa gitu ya, waktu zuhur mampir ke masjid sholat, waktu asar mampir ke masjid sholat, sehingga ketika ada di perusahaan itu diwajibkan duha, disunahkan duha, ayo semua duha, berzikir, karena ini semua punya Allah. Dikala Allah memberikan kamu, maka kembalikan lagi kepada Allah. Wah, manajemennya berkah saudara. Kenapa? Dia ngikutin aturan manajemen Allah, dia nggak serakah. Di saat dia memiliki keuntungan, maka dia kembalikan keuntungan itu untuk Allah. Dia sedekahkan kepada fakir miskin, anak-anak yatim, masya Allah. Karyawan-karyawannya diberangkatkan umroh, haji, ya, dari bonus-bonus keuntungan yang luar biasa, masya Allah. Ini contoh seorang pengusaha yang mengerti maunya Allah, saudara. Bukan untuk kepentingan diri dia, tapi untuk kemaslahatan orang banyak, yang semua itu akan dipertanggungjawabkan oleh Allah kelak di akhirat. Masya Allah. Tuh, jarang-jarang kita temuin ya. Ya, jarang-jarang kita temuin. Nah, ini artinya apakah mereka disebut zuhud? Zuhud. Mereka juga zuhud itu. Kaya raya tapi nggak serakah dengan dunia. Dia kembalikan kepada jalan Allah. Zuhud mereka. Masya Allah. Ya, Masya Allah. Makanya perbandingannya begini saudara. Jadi jangan
ya jangan bilang begini, orang zuhud itu pokoknya miskin kan? Enggak miskin. Ya, enggak miskin. Dia kaya tetapi dia ingat sama Allah gitu. Itu juga zuhud, saudara. Jangan kira. Jadi orang yang hartanya banyak juga zuhud ketika harta itu dia kembalikan kepada jalan Allah gitu, saudara. Makanya ada contoh yang pernah saya ungkap dulu ya, saya pernah ceritakan, ini pernah diberitakan oleh Al-Habib Jindan. Kalau nggak salah saya mendengar berita itu, bahkan juga ada beberapa riwayat yang saya baca. Al-Habib Jindan itu pernah memberitakan tentang satu kisah dua orang soleh ya. Ada dua orang soleh yang diberitakan beliau yang saya pernah dengar itu, bahkan saya juga membaca dalam riwayat itu. Dua orang soleh adik kakak, saudara, adik kakak ya, dia kakak beradik gitu. Yang satu kakaknya kaya raya, saudara, kaya raya, pokoknya luar biasa lah, kekayaannya luar biasa. Tiba-tiba datang musafir, datang berkunjung bertamu 3 hari. Saat itu difasilitasi oleh orang soleh yang kakaknya ini. Oh silakan, kamu tamu saya. Pokoknya dijamu tamu luar biasa, dikasih tempat tidur yang indah, karena kaya dia. Lalu kalau makan tuh sarapan pagi tuh dipotongin kambing, Pak, karena dia peternak kambing yang banyak. Potongin kambing 3 dikebuli di situ. Ya dibikin kambing kambing guling ya, sate segala macam. Pagi nyarapnya kambing, tersiang makan lagi, potong lagi, termalam potong lagi, kenyang luar biasa. Makanan yang lezat di situ disediakan. Ya, 3 hari Pak nginep di situ. Terasa kurang karena musafir. Kira-kira antum kalau nginep di tempat orang begitu gimana? Betah nggak kira-kira? Wah, betah banget ente. Wah, jamu luar biasa ini, seneng nih musafir ya, karena dia sebagai musafir, dia tamu, akhirnya 3 hari sudah cukup menjadi tamu yang harus dimuliakan. Masuk ke 4 hari, orang ini berpamitan. Cuman kakak orang soleh ini ngomong, kalau kamu ingin mendapatkan jamuan yang lebih daripada aku, kau kunjungi adikku yang rumahnya di sana, alamatnya ini ya. Itu dia adalah orang yang paling kaya dariku. Jadi kalau kamu bisa silaturahmi sama dia dan menginap ke sana, berkunjung ke sana, maka kamu akan lebih jamuannya daripada aku, akan merasakan kenikmatan daripada aku, katanya. Lalu aku belum seberapa, katanya. Silakan ke sana. Oh begitu, iya. Pergi nih musafir ke sana karena disuruh kakaknya yang soleh tadi yang kaya ke rumah adiknya orang soleh. Ya. Ketika dijumpai, apakah engkau yang dimaksud? Maka dia bilang, iya saya boleh bertamu? Boleh. Saya ini musafir begini-begini, silakan. Diajak ke rumahnya. Begitu diajak ke rumahnya, saudara, alangkah kaget musafir ini. Kenapa? Karena rumahnya gubuk reot. Sementara rumah kakaknya tadi istana, katanya orang yang paling kaya, kok rumahnya gubuk reot. Dalam hati musafir, gimana orang paling kaya segini, paling kaya daripada kakaknya. Waduh, akhirnya tetap dia, karena ini perintah dan dia sebagai musafir nginep dia. Begitu nginep, dia dikasih kamar yang paling hebat ya, kamar si orang soleh ini. Sementara orang soleh dan anaknya serta istrinya tidur di kamar yang terjelek, di kamar dia yang namanya sebagus-bagusnya gubuk. Kamarnya gimana kira-kira? Ya pokoknya begitulah. Ya begitulah. Ini musafir bilang, ini orang paling kaya tapi begini, katanya. Waduh, tetap diikutin aja. Kemudian begitu kasih makan malam, saudara, apa yang terjadi? Dikasih sepotong roti sama tamu itu makan. Pagi sepotong roti lagi, ntar semalam sepotong roti lagi, sampai 3 hari. Kata tuh orang musafir, ya bagaimana saya mau kenyang, katanya, kalau begini. Kalau di rumah orang soleh pertama saya kenyang, ini katanya paling hebat, paling kaya, tapi kok begini. Mengundang rasa penasaran ini, ingin bertanya lagi si tamu ini. Setelah selesai 3 hari di rumah orang soleh, yang kedua ini adiknya, dia pergi lagi ke orang soleh yang pertama, ingin menyampaikan sesuatu bahwa orang soleh ini bohong, ternyata adikmu lebih miskin daripada kamu, katanya. Nah, dia datang. Begitu datang,
Apa katanya? Wahai orang saleh, ternyata kamu bohong kepadaku. Bohong kenapa? Aku sudah kunjungi adikmu yang katanya paling kaya di kampung itu, bahkan kamu pun kalah kekayaannya. Loh kenapa? Kayaan kamu, aku lebih nikmat tidur di tempat kamu, lebih nikmat makan di tempat kamu. Kalau hari pagi aku dipotongkan kambing, siang kambing, malam kambing, di sana buru-buru kambing katanya. Cuman roti sepotong saja aku dapati dari dia. Bahkan tidurku pun banyak nyamuknya, banyak ininya, banyak itunya. Enggak betah, enggak nyenyak aku tidur katanya. Senyum itu kakaknya yang saleh. Apa kata orang saleh tadi? Fulan, tahukah kamu, dia memang orang yang paling kaya dariku. Di saat dia menjamukku, kau lihat, dia telah mengorbankan separuh hartanya untukmu. Dia bertiga dengan istri dan anaknya itu, kalau makan sehari itu roti satu dibelah, dibagi tiga oleh dia. Roti satu, sepotong roti itu dibelah tiga. Suaminya di sebelah, separuh, ini separuh, pokoknya dibagi tiga aja. Sementara datang kamu, dipotong setengah, dikasih setengah hartanya untuk kamu tuh roti, setengah lagi dibagi tiga dia dengan istri dan anaknya. Kamar yang seyogianya itu buat dia dan istrinya disediakan untuk kamu, separuh daripada harta dia, dan begitu seterusnya. Sementara aku, orang yang dititipkan kekayaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hartaku melimpah, kambingku ribuan, domba-dombaku ribuan, bahkan hartaku di mana-mana. Kalau aku potongkan kambing tiga, belum ada apa-apanya dengan harta yang dimiliki oleh adikku yang miskin itu. Masya Allah. Sehingga baru bengong itu orang, oh ternyata ini maksudnya. Saudara, sesuai makom, sesuai makom. Dari kisah ini antum bisa ngambil kesimpulan nggak? Bisa ya, paham ya? Iya. Jadi begini maksudnya. Ya begini maksudnya. Saya mau kasih contoh misalnya, ya, Ustadz Dahlan, ya, itu sehari makannya cuman 10.000, ya. Ini contoh ya Ustadz Dahlan. Kemudian Pak Parno tuh sehari makannya 1 juta sehari itu. Nah sekarang Ustadz Dahlan makan jatah sehari itu dia sedekah sama orang lain tuh 5.000. Sementara Pak Parno sedekahnya sehari 100.000. Kira-kira gedean mana Ustadz Dahlan sama Pak Parno? Hah? Gedean Ustadz Dahlan, walaupun 5.000 itu harta dia dipotong separuh. Kalau Pak Parno berapa persen tuh? 1 juta diambil cuma 100.000. Oh, jadi tinggal tergantung makomnya saudara kita, ya. Nah, jadi zuhud itu lihat, tinggal tergantung makom kita. Kalau kita keluarkan sedekah, kita bandingkan dengan orang yang punya makom tertentu, nggak sebanding. Itulah ukurannya saudara. Makanya dalam menilai seseorang itu lihat, jangan bilang kecil atau besarnya, lihat aja bagaimana keikhlasan dia, apa yang dia punya gitu. Jadi nggak sebanding gitu. Jadi orang kaya tadi itu, orang soleh kaya pertama kakaknya, itu merasa kalah dirinya karena dia yang paling kaya tadi. Dia bisa mengorbankan separuh hartanya untuk tamunya, sementara orang kaya kakaknya tadi yang soleh nggak seberapanya daripada adiknya tadi. Masya Allah, ya. Nah itulah yang namanya zuhud. Bisa jadi ikhlas, cuman ya kebangetan juga kalau misal Pak Parno bilang 1 juta sehari, lalu dia bilang 100.000, yang penting saya ikhlas gitu. Yang penting saya ikhlas. Nah, itu sedikit ukurannya. Kalau 1 juta dia makan sehari keluarin cuma 100.000, sedikit. Mestinya berapa? Ya, 500 separohnya. Ya kalau mau ikutin Ustadz Dahlan, jadi kalau Ustadz Dahlan 10.000, berarti 500.000 mestinya. Kalau mau menyaingi gitu, ya mau menyaingi. Ya, jadi memang ikhlas itu tinggal tergantung bagaimana kita dalam hal ini menempatkan posisi keikhlasan itu. Makanya kalau dihitung-hitung bagus gitu, sedikit ikhlas apa banyak ikhlas kira-kira? Banyak ikhlas, sedikit ikhlas sudah biasa gitu. Tapi banyak ikhlas yang belum biasa gitu. Ya sedikit ikhlas sudah biasa, tapi banyak ikhlas yang belum biasa. Nah jadi gitu saudara ya. Jadi orang-orang zuhud tadi dia lebih memfokuskan kepada
dirinya pada kehidupan akhirat, dia mencari sesuatu yang terbaik dari Allah. Nah, kemudian berikutnya saudara, ya masih lanjut yang tadi itu, wa antakuna fi sawabil musibah, dan orang zuhud itu wa antakuna, dan engkau menjadikan fi sawabil musibah, nah, ini dalam disebut zuhud, fi sawabil musibah, di dalam balasan musibah, idza anta usibta, apabila engkau ditimpakan musibah, arghaba minka, ya lebih kamu sukai, ya lebih disukai daripada kamu, fiha terhadap musibah itu, lau annaha ubkiyat laka, ya bila musibah, bahwasanya musibah itu ditetapkan bagimu. Maksudnya gimana saudara? Orang-orang zuhud itu saudara, kalau dia dikenakan musibah, itu yang diambil itu apa? Yang dia lihat itu pahala di balik musibah gitu. Pahala di balik musibah. Karena di situ pahalanya begitu besar. Dia lebih mencintai nilai, ya, nilai yang diberi oleh Allah. Sehingga kalau begitu caranya dia senang, Pak. Karena setiap musibah yang ditimpakan itu punya hasil gitu. Maka disitulah dituntut dirinya untuk sabar dan ikhlas menerima musibah yang ditetapkan Allah itu, ketimbang dia pikirkan musibahnya gitu. Orang zuhud itu nggak memikirkan musibah terjadi, karena kalau dia pikirkan musibah pusing dia. Yang dia lihat itu menjadi keyakinan hatinya bahwa di balik musibah itu ada hikmah, ada nilai yang Allah titipkan. Itu orang zuhud sudah. Sehingga enjoy saja dia. Kalau dapat musibah itu enjoy saja. Makanya nggak banyak, ya kita lihat orang kalau tertimpa musibah ngucap alhamdulillah. Nggak banyak orang ngucapin itu. Ada nggak orang ketika terjadi musibah ngucapin alhamdulillah? Bisa dihitung. Contoh misalnya, ketika antum nih, ya beli lemari bagus, kasur bagus, ya kan, semuanya bagus. Tiba-tiba hujan gede, banjir. Lalu antum ngomong begini, alhamdulillah. Ada nggak yang begitu? Ada nggak kira-kira begitu? Ya kan? Ya gimana gembira? Semua baru jadi ludes semua gitu kan? Nah, orang yang zuhud tadi itu melihatnya nilai pahalanya saudara, yang diberikan oleh Allah. Ketika dia sabar, pahalanya melimpah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Dia puji Allah yang memberikan musibah, nilai yang diberi oleh Allah, bukan musibahnya. Dia nggak pikirin musibahnya saudara. Dia nggak pikirin musibahnya. Nah, ini kan makomnya udah tinggi nih saudara. Makomnya udah tinggi saudara. Kalau orang dikena musibah ngucap alhamdulillah, itu udah makom tinggi, udah makom tinggi dah pokoknya. Kalau kena musibah gitu ya. Ya itu juga termasuk dia ngucap alhamdulillah. Terus ada lagi apa? Nabi Ayub ya, dikasih penyakit bukan innalillah tapi alhamdulillah. Itu karena dia ngeliat nilai yang diberi oleh Allah gitu. Nah, ada nilai yang diberi Allah, pengampunan dosa, pahala terbanyak yang luar biasa gitu. Ya, antum punya harta, tiba-tiba ada musibah, hilang harta antum, alhamdulillah. Jadi ada alhamdulillah terucap di situ, itu pahala luar biasa. Nah, kira-kira antum nih udah dapat ilmu begini nih, nanti kalau terjadi sama antum, bisa nggak ngucapin gitu-gitu? Insya Allah. Ya, saudara, insya Allahnya berat banget antum tuh, insya Allahnya berat banget. Nah, ini saudara ya, ini belajar nih. Namanya kita belajar Pak. Ini kan suatu nikmat nih ya. Ya belajar juga, diri saya juga belajar di balik itu semua. Dan kalau kita udah bisa mengucap alhamdulillah di saat kita dalam posisi musibah, itu kenikmatan yang luar biasa. Iman kita udah full tuh. Kalau dapat musibah kita ngucap alhamdulillah, bukan innalillah. Walaupun seharusnya innalillah kita ucap gitu, tapi alhamdulillah yang kita utamakan gitu. Alhamdulillah. Ya. Jadi banyaklah sebenarnya kisah-kisah inspiratif yang membangkitkan gairah iman kita tentang kalimat-kalimat tadi itu ya. Makanya intinya saya kira begini saudara, inti poinnya saya kira gini. Kita kalau pengen terus ya disayang oleh Allah, diberkahi oleh Allah, apa yang sudah diberikan oleh Allah sedikit banyaknya, kecil besarnya, syukuri aja udah. Syukuri, berterima kasih sama Allah, terus jalankan nikmat yang diberi itu untuk
digunakan pada jalan Allah gitu. Jadi jangan sampai kita lepas daripada jalan Allah. Dikasih sehat, ayo banyak taat. Dikasih harta, ayo sedekah. Ya, dikasih kesempatan, ayo isi waktu kesempatan itu untuk dekat dengan Allah. Ada taklim, ikut taklim. Ada bisa baca Quran, nah, itu maksudnya. Jadi ketika Allah berikan sesuatu kepada kita, jangan pernah kita tunda-tunda kebaikan di balik pemberian itu. Ayo segera kita lakukan yang terbaik agar kita terus disayang oleh Allah, dicintai oleh Allah. Saya yakin saudara, kalau ini menjadi moto kita, ya, moto hidup kita, di situ akan menjadi keberhasilan, nikmat yang Allah akan terus limpahkan pada diri kita. Insya Allah, yakinlah. Syukuri apa yang ada pada diri kita sebelum kita menanti sesuatu yang datang. Jangan pernah pikirkan sesuatu yang belum datang gitu. Ya, syukuri aja yang udah datang. Yang udah kita terima, syukurin aja. Terus jalanin, ada keberkahannya. Wallahu a'lam bishawab. Ini saja saya kira yang disampaikan. Mudah-mudahan ada manfaat dan berkahnya. Kita sama-sama tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.